101,7 Cahaya FM selalu asyik di udara. Dari Jalan Ali-Ali, Kampung Baru Tilamuta, Kabupaten Bawalemo. Inilah 92,7 Cahaya FM. Mari dengarkan dialog interaktif mengulas tuntas berbagai program pemerintah daerah Kabupaten Bawalemo dalam acara Spontan Siaran Pembangunan Bawalemo, aktual dan transparan. Kalau saya begini, pegawai negeri itu kan mengabdi kan. Buat saya bilang tidak ada guna asal Bapak sangkut. Yang menentukan itu adalah dari sendiri, sesuai kompetensi Anda. Spontan hadir setiap Senin sampai dengan hari Rabu jam 10 pagi di Cahaya FM. Spontan Siaran Pembangunan Bawalemo, aktual dan transparan, diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bawalemo bekerja sama dengan Radio Cahaya FM. Baik, 92,7 Cahaya FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Cahaya FM di mana saja berada, kembali kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita alhamdulillah bisa kembali berjumpa dalam program spesial kami, Spontan Siaran Pembangunan Bawalemo, yang transparan, terkini dan aktual, dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bawalemo kerjasama dengan Cahaya FM. Alhamdulillah, topik kita pada pagi hari ini mengangkat tentang program Basnas Bawalemo, dan juga yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini adalah Ketua Basnas Bawalemo, Bapak Musmoha, dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Lukmanul Hakim Abu Bakar, yang juga kemarin sama-sama bersama kita. Dan untuk itu kita akan mengundang kedua narasumber kita. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Musmoha? Ya, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita akan ke Pak Mus terlebih dahulu ya, karena ini yang akan kita bahas adalah program Basnas Bawalemo. Orang masih bertanya-tanya tentang kelembagaan Basnas Bawalemo ini, apakah berafiliasi dengan pemerintah atau bagaimana ini Basnas, atau berdiri sendiri? Silakan Pak Mus. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar 92,7 Cahaya FM yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz Lukmanul Hakim Abu Bakar LC MPI, yang alhamdulillah juga beliau ini juga sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah, di samping sebagai Ketua Majelis Ulama juga beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah Kabupaten Bawalemo untuk Basnas. Kemudian host Pak Ismet Lihawa, alhamdulillah, yang memandu kami dalam acara ini. Baik, terkait dengan organisasi Basnas ini, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi Basnas adalah Badan Amil Zakat Nasional. Itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2011. Nah, Undang-Undang 23 tahun 2011 ini adalah yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Sehingga di pasal 5 dalam agar tertibnya pengelolaan Basnas ini, pengelolaan zakat ini, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah
untuk pengelolaan zakat. Dan status lembaganya ini adalah lembaga pemerintah non-struktural. Itu di pasal 5 ayat 3 kalau tidak salah itu disebutkan seperti itu. Sehingga memang kami adalah lembaga pemerintah, tetapi secara struktural memang tidak disebutkan dalam kelembagaan kepemerintahan. Tetapi kami dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah itu melalui Kementerian Agama Kabupaten Bualemo. Jadi Basnas itu dibentuk di tingkat pusat, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, kemudian di tingkat provinsi kepada Menteri Agama, dan kami kepada Dirjen yang mengatur itu juga wajib melaporkan ke Basnas Provinsi. Sehingga memang itulah kedudukan Basnas di pemerintah ini. Sehingga memang kami juga bertanggung jawab langsung dengan kepala daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Saya kira sementara seperti itu. Baik, kemudian mengenai perolehan sumber dana dari Basnas itu sendiri, Pak Mus. Ya. Jadi untuk Basnas ini kami sesuai dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Jadi Basnas itu Pak, ada kita segala regulasi yang kita laksanakan itu juga berdasarkan di samping undang-undang yang ada, juga pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Iya. Sehingga seluruh kegiatan kita itu secara rinci diatur oleh peraturan pemerintah itu. Kemudian kita juga ada instruksi Presiden nomor 14 tahun 2014. Itu dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah lainnya. Di samping itu juga ada surat edaran Menteri Dalam Negeri yang nomornya saya lupa. Itu juga dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat yang ada di daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga itulah landasan kami melakukan pengumpulan dana zakat ini. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau kita mau runut ke belakang, Basnas Kabupaten Bualemo itu sebenarnya dari beberapa tahun lalu itu kita yang tertinggi. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ada kebijakan-kebijakan kita menurun lagi, dan akhirnya ini tahun 2025-2026 ini kita pelan-pelan mulai bangkit lagi. Dan alhamdulillah terus mengalami peningkatan. Tetapi terkait dengan pengumpulan ini, kita itu di akhir tahun lalu itu bahkan pengumpulan itu sampai mencapai 300-an juta per bulan. Tetapi masalahnya sumber pengumpulan itu baru zakat dari ASN, baik dari gaji, karena setelah Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Pak Rumpagau dan Pak Lahmudin Hambali menjabat ini, yang tadinya potongan zakatnya itu hanya dari gaji, alhamdulillah TPP, tambahan penghasilan pegawai itu dikenakan juga wajib 2,5%. Sekalipun memang menimbulkan sedikit gejolak dari beberapa ASN, tetapi alhamdulillah itu justru yang meningkatkan, memacu pengumpulan kita, sehingga kita juga dalam pendistribusian juga banyak bisa berbuat, bisa sampai hampir mendekati 400 juta. Tetapi pada tahun 2026 ini kan, karena kita sumber pengumpulannya hanya dari ASN, itu mengalami penurunan memang yang cukup signifikan, karena efisiensi. Memang terkait mungkin dengan itu Pak Ismet, terkait dengan karena sekarang ini transfer dari pusat itu kan menurun untuk daerah, sehingga berpengaruh pada tambahan penghasilan pegawai, sehingga otomatis kami dari Basnas juga agak menurun, sehingga kami tidak bisa berbuat banyak sebagaimana tahun kemarin. Tapi alhamdulillah, contoh seperti kemarin waktu Ramadan itu kita ada 2.100 paket sembako sebagai kepedulian Basnas, karena memang
biasanya di awal Ramadan itu barangkali ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang kurang beruntung, itu masih berpikir mau makan apa, mau bersahur dengan apa di awal puasa ini. Alhamdulillah kita siapkan untuk kaum duafa, fakir dan miskin. Itu kita bagikan sembako sebanyak 2.100 paket yang nilainya lebih dari 180.000, 186.000 kalau tidak salah kami hitung per paketnya, sehingga kalau mau ditotal itu Pak sekitar 400 juta itu yang kami bagikan. Di samping pada bulan April kemarin atau di bulan Mei ini yang kami salurkan itu ada 164 juta di beberapa program. Jadi program Basnas itu ada 5. Yang pertama untuk pendidikan, Bualemo cerdas itu pendidikan. Kemudian Bualemo sehat untuk kesehatan. Ada beberapa pegawai, ada beberapa mustahik yang kami lihat yang sudah kami bantu, itu biasanya ada di rumah sakit yang memang tidak tercover dengan BPJS, kemudian sakit. Ada juga yang ada cover tapi kan cuma pengobatannya yang di cover. Tapi kasihan keluarga, ada yang mau bolak-balik saja mau datang rawat orang sakit ini, menjaga orang sakit ini, tidak ada biayanya, itu juga kita bantu. Kemudian untuk peningkatan ekonomi di bidang ekonomi itu kami juga ada beberapa UMKM, kios dan lain sebagainya seperti saat ini. Sudah nampak di beberapa kios tulisan Basnas itu sudah ada ya. Ini saat ini Pak, setelah ditetapkannya bubur sada sebagai warisan budaya tak benda, itu kantin bubur sada yang ada di belakang tribun itu sementara ini direhab oleh Basnas. Dan yang tadinya kami rencanakan anggarannya cuma 10 juta, ternyata sekarang sudah lebih dari itu. Tapi harus selesai dan insya Allah mungkin di akhir bulan ini tuntas selesai yang kami bangun, dan insya Allah itu bagian karena di situ orang dari mana-mana datang cari bubur sada Bualemo, tapi tempatnya tidak terlalu representatif, masih kurang, sehingga kita lakukan rehab total, kita bangun baru lagi. Ini antara lain beberapa program yang kami laksanakan. Namun itu yang pertama, pengumpulannya menurun, dan insya Allah kita itu juga terkait dengan anggaran ini Pak, kita ada RKA yang disahkan oleh Basnas RI. Jadi rencana kerja anggaran tahunan, RKAT kalau kita, rencana kerja anggaran itu seperti RKA Pemda. Jadi kita dari awal itu sudah ada perencanaan penggunaan dana yang kita kumpul ini. Dan realisasinya ternyata di triwulan 1 itu kita baru capai 11% dari sekitar 3,8 target 3,8 miliar target pengumpulan tahun ini. Kita baru capai sekitar 11%, sehingga memang perlu kerja keras, perlu ada alternatif bagaimana bisa meningkatkan pengumpulan zakat ini sehingga seluruh program yang sudah direncanakan ini bisa maksimal kita laksanakan. Saya kira mungkin sementara seperti itu. Saya ke Pak Lukmanul Hakim sebagai Ketua MUI. Dari sisi syar'inya saya ingin bertanya, apakah pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Basnas ini sudah sesuai syar'i atau bagaimana Pak Ustaz? Baik, terima kasih Pak Ismet, Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau terkait pengumpulan yang dilakukan oleh Basnas ini sebenarnya Basnas itu merujuk pada undang-undang terkait zakat, Undang-Undang Zakat nomor 11. Ada beberapa undang-undang zakat yang sudah nomor 11, kemudian nomor 23 dan beberapa undang-undang lain. Kemudian juga Majelis Ulama Indonesia juga sudah keluarkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan zakat. Jadi pertama kita mesti pahami bahwa zakat ini adalah kewajiban agama. Zakat kewajiban agama. Orang itu banyak yang takut meninggalkan sholat tapi tidak membayar zakat Jadi padahal dia setara di dalam Islam, kewajiban sholat itu setaranya dengan setara dengan kewajiban zakat, sama-sama wajib dan sama-sama rukun Islam. Di dalam Al-Quran itu kalau kita perhatikan perintah tentang zakat kata zakat itu disebutkan ada 32 kali di dalam Al-Quran. Kemudian 30 diantaranya itu disebut bersamaan dengan sholat.
Jadi 32 kata zakat diulang, kemudian 30 diantaranya bersamaan dengan sholat, dan ada 28 dari 32 tadi, 28 kata zakat yang itu bermakna pengumpulan harta dari muzaki untuk diberikan kepada mustahik. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam memandang permasalahan zakat ini permasalahan serius, dan kita sebagai penganut Islam yang mesti memahami ini sebagai kewajiban agama yang serius ya. Jadi mesti juga Rasulullah juga seperti itu di dalam sejarahnya, beliau memerintahkan para sahabat untuk mengumpul zakat dari muzaki itu. Selanjutnya di zaman Abu Bakar seperti itu, di zaman Umar ya. Bahkan perang yang dilakukan oleh Abu Bakar itu ada satu perang ya, di awal beliau menjabat sebagai khalifah, beliau memerintahkan pasukan untuk menyerang ya, atau memberantas orang-orang Islam yang tidak mau mengumpul zakat. Artinya bahwa para sahabat dan para ulama Khulafaur Rasyidin menganggap bahwa kewajiban zakat ini adalah kewajiban yang tidak bisa dipisahkan dari agama. Lalu bagaimana dengan pengumpulan yang dilakukan oleh Basnas? Memang di dalam ayat Quran itu perintah pengumpulan zakat itu diperintah untuk dilakukan oleh orang yang, atau coba begini, ayatnya begini, khudz min amwalihim shadaqah tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka sedekah. Sedekah yang dimaksud dalam ayat ini adalah zakat ya. Jadi ambil dari mereka zakat, tutahhirhum, zakat itu akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim, mensucikan mereka, wa shalli alaihim, dan doakanlah para pemberi zakat itu. Nah, ayat ini kan perintahnya kumpul, ambil, ambil. Zakat itu diambil. Nah, sekarang kalau kita tidak membatasi, semua orang boleh mengambil zakat itu ya. Kalau semua orang melaksanakan ayat ini menjadi pengumpul zakat, maka yang terjadi adalah pungli ya. Orang akan melakukan pengumpulan secara semena-mena. Maka kemudian syariat membatasi. Ayat ini kan dulu turunnya kepada Nabi, ambillah wahai Nabi. Nabi sudah tidak ada, kewajiban itu kemudian diserahkan pada Khulafaur Rasyidin untuk mengambil zakat, para pemimpin Islam. Lalu kalau di di sebuah komunitas bangsa ya, negara seperti ini, siapa yang punya kewajiban itu mengambil itu? Tidak semua orang boleh mengambil. Maka dibatasi, yang punya kewenangan untuk melakukan pengumpulan adalah negara. Lalu kemudian negara memberi kewenangan kepada Basnas ya untuk melakukan pengumpulan supaya tertib. Supaya tertib, tidak ada pungli. Jadi ada lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pengumpulan, atau lembaga-lembaga swasta yang lain yang juga mendapat rekomendasi dari Basnas, mendapat izin dari pemerintah, kemudian mendapat rekomendasi dari Basnas. Yang swasta ya, LAS ya, lembaga amil zakat ada banyak di Indonesia. Itu semua lembaga yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh negara. Jadi apakah dia sesuai syariat? Sesuai dengan firman Al-Quran, kumpul zakat itu. Jadi bukan diambil, bukan ditunggu ya, diambil zakat itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita memastikan bahwa zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat yang direkomendasikan oleh negara ini, baik Basnas maupun LAS, itu negara mengatur bahwa setiap lembaga zakat itu mesti ada pelaporan dan pengawasan syariahnya. Karena ini berkaitan dengan kewajiban agama, jadi bukan sekedar kumpul, tidak jelas ini kumpulnya seperti apa, tapi harus ada pengawasan ya, pengawasan. Nah, pengawasan itu dilakukan lewat lembaga-lembaga syariah yang mesti ada ya, pengawas syariah yang mesti ada di setiap lembaga zakat. Jadi kalau di Basnas ada lembaga pengawas syariahnya ya. Kemudian di LAS juga ada seperti itu, pengawas syariah. Nanti setiap lembaga-lembaga ini wajib untuk diaudit syariahnya, diaudit syariah, di samping diaudit manajemennya, diaudit regulasi akuntansinya, semuanya diaudit, termasuk audit syariah. Nah, audit syariah ini penting untuk memastikan bahwa setiap lembaga zakat yang diberi kewenangan untuk mengumpul harta masyarakat itu benar-benar pada track syariah ya. Ini bukan kumpul kumpul-kumpul orang urunan ya, seperti terserah mau kasih berapa, kemudian pemanfaatannya bebas, enggak begitu. Jadi dari sejak pengumpulan, dari hulu pengumpulan, kemudian sampai pendistribusian, di hilir itu semua diatur secara syariat, dan pengawas syariat ini mesti memastikan bahwa semua dari hulu pengumpulannya sampai pendistribusiannya itu sesuai dengan ketentuan syariat. Ya.
seperti itu ya. Baik, pendengar Cahaya FM yang bersama kami di 92,7 Cahaya FM maupun di layanan Facebook, Anda bisa bertanya langsung baik melalui Facebook maupun lewat telepon kami di 085171664994. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan, kita terima dulu penelpon yang sudah ada di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Moderator. Iya. Dengan Ibu Mauce ya? Iya, dari Ayu Lalo. Dari Ulalo, silakan. Ibu. Menarik sekali ini perbincangan tentang Basnas. Tentunya mengenai zakat dari para mujahid. Dan alhamdulillah hadirnya kedua narasumber yang katakanlah sebagai panutan di daerah ini, alhamdulillah sudah berkolaborasi dengan Radio Cahaya FM Bualemo. Dan ini saya tak lupa mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kedua narasumber pagi ini telah berbincang tentang zakat. Saya ada beberapa item. Yang pertama saran, dan yang kedua, ketiga adalah pertanyaan. Kami mulai dari saran. Alhamdulillah dengan adanya pengumpulan zakat, tentunya ada perbincangan melalui radio secara publik. Itu sebetulnya Pak ya, mengenai pengelolaan keuangan itu harus didukung oleh 3T. 3T terbuku, terbukti, dan transparan, dan secara akuntabel. Yang mana dengan adanya pengelolaan keuangan itu seharusnya seperti itu, terbuka dan jelas. Dan alhamdulillah kedua narasumber pada pagi ini telah melakukan hal-hal seperti itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat atau mujahid di Kabupaten Bualemo itu dengan adanya ketidaktransparan. Alhamdulillah pada pagi ini ada terbuka, terbukti, dan transparan. Itu sekedar saran, dan insya Allah kedepannya Basnas akan tetap eksis di kalangan seluruh elemen masyarakat ke Kabupaten Bualemo. Amin. Ya. Kami tiba pada pertanyaan. Tadi tersentil oleh Kepala Basnas, beliau adalah mengatakan bahwa beliau juga menepang tentang ekonomi masyarakat yang di bawah standar. Kami bertanya, seperti tadi terungkap bahwa bantuan untuk ke kantin bubur saja. Nah, sedangkan itu bisa dibantu oleh Basnas. Kami bertanya apakah bisa kami dari pedesaan untuk memasukkan proposal ke Basnas tentang pembelian member masjid. Karena kenapa ini kami pertanyakan? Pembelian apa tadi, Ci? Memohon agar kiranya bolehkah satu masjid atau badan takmirul masjid memasukkan proposal ke Basnas tentang pembelian member. Mimbar tentang ya. Pembelian member yang member super canggih sekarang. Ya. Karena alasannya Pak begini, masjid ada di Desa Ayu Lalo itu tinggal Masjid Al Ibrahim yang tidak mempunyai member yang super canggih terbuat daripada kayu-kayu jati. Sehingga pada pagi ini kami mempergunakan untuk bertanya langsung kepada beliau bahwa mengenai member untuk usulan ke Basnas itu, pengadaan member apakah boleh atau tidak. Kemudian terakhir pertanyaan, dengan adanya pengumpulan zakat, berapakah nominal akhir di tahun 2026 ini terkumpul dari mujahid di Kabupaten Bualemo? Terima kasih Pak, semoga ini ada jawaban-jawaban yang tepat dan pasti. Kami sebelumnya mengucapkan apresiasi yang terhingga. Terima kasih moderator juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kebanyakan ke Pak Mus. Ya. Ya, betul Pak Mus. Ya.
Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua dan ketiga, yang satu Iya. kan cuma saran. Ibu Moce, bagus sekali ini. Yang pertama tentang saran, alhamdulillah sebenarnya kalau dari Basnas sendiri itu bentuk transparansi itu selalu kami di alamat di emailnya Facebook. di Facebooknya Basnas itu selalu kita update itu bagaimana kegiatan yang penyalurannya maupun jumlah pengumpulannya, Progres tetapi keuangannya progres begitu ya. progres kegiatan baik pengumpulan maupun pendistribusiannya. Tetapi memang secara tertulis memang kami ke pemerintah daerah, dalam hal ini ke Pak Bupati, setiap saat kami melaporkan, setiap triwulan kami laporkan itu. Cuma memang insya Allah ke depan mungkin dalam kurun waktu tertentu tentang update pengumpulan ini, insya Allah kami akan buatkan balihonya minimal di tempat umum. Itu kami akan pampang apa saja kegiatan yang kita sudah, berapa yang terkumpul dan berapa yang sudah kita salurkan. Insya Allah ke depan akan seperti itu. Kemudian yang berikut terkait dengan Mimbar masjid. usulan untuk mimbar. Ya, proposal apakah bisa mengajukan proposal? Artinya ini hanya salah satu contoh. Kami sampaikan bahwa sampai saat ini proposal yang ada di Basnas itu menumpuk. Banyak yang mengajukan, mungkin karena informasi, insya Allah dengan adanya informasi ini silahkan dari masjid untuk ada kebutuhan yang mendesak, asal memang kondisinya benar-benar sesuatu yang dibutuhkan, dibuatkan proposal. Insya Allah nanti akan ada tim yang turun, itu akan meninjau tentang kelayakan permohonan yang diajukan ini, karena memang sampai dengan saat ini sekarang saja sudah ada beberapa yang insya Allah kami akan realisasikan. Biasanya proposal masuk bulan ini, jika memang kondisi keuangan kita memungkinkan, bulan depan kita insya Allah kita langsung realisasikan. Tetapi kembali lagi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang kondisi pengumpulan Basnas itu akhir-akhir ini turun secara signifikan, sehingga kalaupun terlambat kami penuhi permohonan yang memang seperti mimbar masjid itu, bahkan kemarin ada beberapa yang mengajukan kipas angin, sound system dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah kami penuhi dari sekabupaten Bualemo. Dan kami tunggu Cimoce untuk mengajukan proposal itu dari Masjid Al-Ibrahim, kalau tidak salah tadi disampaikan. Insya Allah kita akan pelajari dan kita survei, dan memang kalau memungkinkan insya Allah kami akan penuhi. Cuma memang kembali lagi seperti itu, insya Allah kita menyesuaikan melihat skala prioritas dan kondisi keuangan yang tersedia di Basnas. Pertanyaan yang ketiga tadi Pak Mus, itu tadi mungkin saya sudah jawab sekaligus tentang realisasi. Yang terakhir, dana terakhir di 2020 mungkin ya, tanyakan berapa yang kami bisa laporkan, mungkin yang 2026 ini. Yang 2026 ini dari target 3.880 juta sekian dalam 1 tahun, ternyata yang triwulan 1 itu pengumpulan yang ada itu baru 461 juta. Itu 3 miliar setahun atau 1 triwulan? Setahun. Sehingga triwulan 1 ini kalau kita jadi misalnya taruhlah 500, sehingga kalau 4 triwulan paling tinggi kita bisa mengumpul cuma 2 miliar. Jadi memang perlu ada upaya yang bagaimana untuk kita bisa mengangkat pengumpulan ini. Insya Allah sebentar nanti kami sampaikan apa saja itu. Tetapi ada satu yang mungkin terkait dengan usulan dari desa ini. Seluruh desa itu kami sudah membentuk UPZ, unit pengumpul zakat yang ada di desa. Seluruh desa, 81 desa yang ada. Karena ada desa yang memang penduduk muslimnya sangat sedikit di desa Kearuyan, sehingga memang kami tidak bentuk UPZ di sana. Tetapi semua UPZ ini kami bentuk paling tidak menjadi prioritas mana UPZ yang sudah aktif dan sudah beraktivitas sesuai dengan waktu
awal pembentukan kami berikan petunjuk-petunjuk, tapi banyak ternyata yang vakum. Nanti sebentar kita akan bahas tentang UPZ ini. Sehingga sebenarnya proposal itu berdasarkan rekomendasi dari UPZ yang ada di desa. Ketika mereka merekomendasikan ini tolong dibantu, insya Allah kalau UPZ juga aktif, insya Allah segera kami bisa realisasikan, karena UPZ ini kami jadikan alternatif untuk bisa menutupi kekurangan pengumpulan yang selama ini memang kami sangat rasakan sangat kecil sekali. Saya kira mungkin demikian, Pak. Iya, dari pengumpulan zakat sekarang kan dari ASN itu dipotong 2,5% dari gaji ya. Nah, itu atas persetujuan dari ASN itu atau langsung saja dipotong tanpa karena memang kemarin-kemarin saya lihat, saya termasuk orang yang menandatangani itu. Setiap personil diberikan kesempatan untuk menandatangani setuju dengan tidak setuju. Nah, apakah sekarang masih berlaku itu atau sudah diratakan semuanya? Terkait dengan pemotongan dari masing-masing pegawai ini, memang dulu surat edaran yang pertama yang kita kumpul dari sumber gaji pegawai itu ada surat pernyataan bersedia dipotong. Dimohon keikhlasan untuk bersedia bagi yang sudah memenuhi asnaf, memenuhi nisab yang sudah yaitu 2,5% yang sudah mempunyai gaji cukup, ada perhitungan nisabnya. Bagi yang belum cukup, dimohon ikhlas untuk menyalurkan dalam bentuk infak, dipotong seikhlasnya dalam bentuk infak, sehingga memang dia masih seperti itu edaran untuk gaji. Sehingga gaji ini memang ada orang yang 2,5% karena dia sudah memenuhi nisab, ada yang bayangkan pernah saya lihat itu, setelah saya lihat ada yang eselon 3 itu DP zakat 10.000, DP infak 10.000 sebenarnya dibanding dengan penghasilannya. Ketika kita taruh seikhlasnya untuk berinfak, sehingga memang kalau kita hitung para pegawai yang ikhlas berzakat itu, karena memang baru himbauan dulu itu, yang dipotong dari gaji itu baru sebanyak 48% pegawai. Jadi masih ada lebih dari 50% pegawai yang belum berzakat dari gajinya. Kemudian setelah pemerintahan ini, himbauan waktu itu ditandatangani Pak Sekda, itu 2,5% dari TPP, karena waktu itu kan TPP mah tinggal sekian persen, sangat terbatas, sehingga di Pak Bupati nanti beliau yang bikin penegasan, sehingga dia 2,5% dari TPP, itu yang 2,5% Pak. Karena memang itu dibayarkan dari kebijakan Pemda, tapi gaji itu memang hak, sehingga itu baru berupa himbauan. Saya kira seperti itu untuk penjelasan yang ditanyakan oleh Pak. Karena ini sebuah kewajiban untuk membayar zakat. Pak Ustadz, kira-kira kalau seandainya saya sebagai pemerintah, boleh saya tidak perlu minta persetujuan, langsung potong saja? Kalau ini sebenarnya ada undang-undang zakat Sebenarnya pemerintah itu sudah menegaskan undang-undang zakat yang mengatur soal zakat, termasuk di dalam edaran Basnas itu ada juga zakat terkait penghasilan Jadi sebenarnya undang-undang ada, regulasinya ada. Surat Basnas bahkan yang terakhir Februari 2026 itu bahkan sudah merinci besaran zakat. Memang kalau zakat penghasilan itu kan besarannya adalah 2,5% dengan nisab. Jadi kiasnya ada dua. Sebenarnya begini, saya mau runut dulu ya sebelum masuk ke situ ya. Sebenarnya zakat profesi itu dulu di zaman Nabi tidak disebut. Harta yang dikenakan zakat itu adalah ternak, kemudian perdagangan, emas dan perak, pertambangan, apalagi usaha dan jasa, perkebunan. Ini semua yang disebut zakatnya. Lalu kemudian ada di zaman kontemporer itu, kemudian para ulama kontemporer kemudian merumuskan satu model zakat lagi, yaitu zakat profesi. Zakat profesi itu dalam rangka memudahkan perhitungan zakat yang pembayarannya dilakukan secara rutin. Nah, zakat profesi itu kemudian diadopsi oleh pemerintah.
dalam undang-undang zakat diatur, kemudian juga dalam surat edaran Basnas itu juga diatur terkait zakat profesi. Nah, sekarang zakat profesi itu nanti masuknya kemana? Apakah dia masuk pada perdagangan, dia masuk pada emas dan perak, atau dia masuk misalnya pada perkebunan, pertanian, karena dianggap dia dapat gaji sama seperti dia panen. Iya. Jadi kiasnya itu ada banyak. Nah, Basnas itu para ulama Indonesia itu memang ada perbedaan pendapat. Ini nanti kiasnya kemana? Karena kias kemana nanti akan menentukan besarannya. Kalau dia kias ke pertanian, maka nanti besaran zakatnya adalah 5%. Kalau dia kias pada emas dan perak, nisabnya 85 gram, kemudian besaran zakatnya 2,5%. Jadi berbeda-beda ya. Jadi ini apakah ini perdagangan, orang memperdagangkan jasanya, profesi itu memperdagangkan jasa, atau ini dikiaskan, dianalogikan pada perkebunan yang dimana hasilnya dia terima seperti dia panen, ya, gajinya seperti panen. Nah, diskusi ini berkembang sangat lama dan di Indonesia diskusi itu masih terus berjalan di mana-mana ya. Ini masuknya kemana? Apakah dia masuk ke ini dan ke perdagangan, jasa atau dan sebagainya. Tetapi dalam Basnas itu kemudian dalam surat edaran Februari kemarin 2026 dikeluarkan bahwa itu dimasukkan pada model emas dan perak atau perdagangan ya, sama 2,5% dengan nisab 85 gram emas. Nah, jadi kalau seseorang itu diperkirakan dia dalam setahun bisa mendapatkan 85 gram emas, maka dia dikeluarkan 2,5% zakatnya. Bukan emas tambang. Bukan emas 14 karat. Iya, ya. Jadi yang terbaru, ini isu yang terbaru. Dalam surat edaran Basnas itu, kalau dulu kita memahami zakat itu dibayarkan dari emas dengan karat 21 karat. Sehingga 85 gram emas dengan 21 karat itu nilainya lebih dari 100 juta. Ya. Lebih dari 100 juta. Berapa itu harga emas sekarang kan lagi naik. Kalau yang 23 karat. Ya, lagi naik. 21 atau 23 karat itu di zaman dulu. Tapi sekarang kebijakan terbaru dari Basnas itu adalah menetapkan bahwa sebenarnya emas yang banyak digunakan oleh umumnya masyarakat Indonesia itu adalah 14 karat, bukan 23 karat atau 21 karat. Sehingga diturunkanlah standar itu menjadi 14 karat. Hasilnya maka dalam penghasilan 96 kalau tidak salah juta dalam setahun itu sudah kena zakat profesi, dan itu kemudian disampaikan dalam surat edaran Basnas tersebut. Jadi regulasi yang digunakan itu adalah regulasi resmi Undang-Undang Zakat. Ya, kemudian lembaga yang mengeluarkan edaran terkait dengan besarannya itu adalah lembaga pemerintah tadi. Lembaga Basnas itu kan lembaga pemerintahan non struktural. Ya, cuma memang dalam prakteknya di masyarakat memang pemerintah tetap harus berhati-hati karena ini berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh orang secara sah ya, gaji itu adalah milik dia secara sah. Maka pemerintah mesti berhati-hati soal ini. Itulah kenapa di setiap daerah itu ada surat persetujuan itu. Walaupun regulasinya lengkap, tetapi persetujuan itu bagian yang penting untuk dilakukan dalam rangka mengamankan pengumpulan ini supaya benar-benar sesuai dengan kerelaan, dengan kesadaran. Ya, dan tidak ada syubhat di dalam pengumpulan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bawalemo dan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Gorontalo dengan permohonan surat pernyataan kesediaan itu. Ya, walaupun regulasinya sebenarnya sudah lengkap di Indonesia. Saya berandai-andai saja ini Pak Mus, seandainya semua ASN ikhlas untuk dipotong 2,5%, kira-kira target yang dicita-citakan itu 3 miliar lebih itu bisa dapat? Ya. Sekarang baru 3,8 miliar itu kecil, iya, Pak. Sebenarnya kalau potensi zakat yang ditetapkan oleh pemerintah itu ada sekitar 20 miliar untuk Kabupaten Bawalemo. Kalau semua ASN dengan 2,5%. Cuma memang kendala kami, bahkan bank sendiri ketika kami konsultasi mereka minta surat resmi dari pemerintah. Nah, pemerintah ini juga kan berpikir karena memang alasan dari bank Sulutko. Ada pegawai yang gajinya tinggal 300.000, Pak. Sebagian besar sudah dia sudah gunakan, sudah pinjam. Sebenarnya
kalau perhitungan dan beberapa diskusi kami dengan Basnas pusat maupun teman-teman Basnas ketika Rakornas, itu sebenarnya pengeluaran yang sudah dikeluarkan yang tidak dikeluarkan zakatnya, karena memang kalau kebutuhan saat dia meminjam uang di bank itu digunakan untuk kebutuhan primer, misalnya untuk anak sekolah atau ada keluarga yang sakit dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dimaklumi. Tetapi kalau pinjaman di bank itu digunakan untuk beli motor, beli mobil yang bukan kebutuhan sekunder, itu sebenarnya pengeluaran yang sudah dibelanjakan tapi zakatnya tidak dipotong. Itu sebenarnya masih wajib mereka memenuhi standar 2,5% itu. Tetapi yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, tadi beberapa kali Ustadz Luqmanul Hakim sudah menyampaikan bahwa yang dipotong itu bukan gajinya tapi penghasilannya. Contoh seperti ada orang yang kalau di beberapa daerah yang lain itu didatangi mustahiknya, muzakinya didatangi, baru dihitung sama-sama. Bapak PNS gajinya berapa, tapi Bapak juga profesi sebagai dokter, pasiennya setiap hari berapa ini di situ. Mungkin ada orang punya sarang walet dan lain sebagainya, itu masing-masing itu dihitung karena penghasilan per bulan. Seperti ada orang punya apotik, punya bengkel dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita hitung semua itu, dan itu harus itu yang dikenakan zakat dari penghasilannya, bukan dari gajinya. Dari Basnas itu sendiri, kira-kira ada petugas yang khusus ditugaskan oleh Basnas untuk menghitung, mengunjungi para pengusaha tersebut untuk berhitung bersama-sama. Itu yang mungkin sebentar akan kami sampaikan kendala yang kami hadapi, keterbatasan SDM yang memang kami di pegawai Basnas itu hanya 7 orang, 3 orang pimpinan dan 4 orang staf yang mengelola semua administrasi dan lain sebagainya. Saya kira mungkin seperti itu. Sebelum melanjutkan ke Basnas dengan kendala dan solusi yang sementara dijalankan oleh Basnas Bualemo, ke Pak Ustadz, kira-kira siapa saja yang wajib menerima zakat dari Basnas inilah, misalnya seperti itu. Begini, jadi tadi Pak Mus menyebut itu 3 miliar yang target pengumpulan di 2026, 3,8 ya. Dari sebenarnya potensi zakat 20 miliar. 20 miliar itu kalau zakatnya dikumpul dari semua semua kewajiban zakat. Jadi ada peternakan. Kan ini yang tersentuh sekarang lebih banyak dari ASN. Jadi kalau pengusaha juga dibayar zakatnya, yang punya toko ini juga bayar zakat segala macam, itu potensi 20 miliar itu sebetulnya bisa tercapai ya kalau semua orang punya kesadaran zakat. Sekarang kan petani banyak belum tersentuh pengusaha belum tersentuh, penambang itu banyak belum tersentuh apalagi peternak ternak itu juga kan ada zakatnya, itu tidak banyak yang belum tersentuh. Nah, potensi-potensi ini yang Basnas ini punya PR untuk mencari solusinya, bagaimana caranya supaya semua yang punya kewajiban membayar zakat itu semuanya bisa tersentuh. Yang berikut tadi soal siapa saja mustahik Sebenarnya mustahik zakat itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Allah SWT mengatakan innamas shadaqatu, ada 8 golongan, lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin, wal amilina 'alaiha amil, muallafati qulubuhum, muallaf, wa fir riqab, orang yang membebaskan dirinya dari perbudakan, wal gharimin, orang yang punya utang, wa fi sabilillah, orang yang dalam jihad fi sabilillah, wa ibn sabil, dan orang dalam perjalanan. Ini 8 golongan. Jadi kesulitan Basnas yang biasanya jadi problem di Basnas itu ketika menghadapi permintaan, proposal dan sebagainya adalah menyesuaikan apakah mereka yang meminta ini masuk dalam 8 asnaf ini. Kalau dia tidak masuk dalam 8 asnaf, maka zakat tidak boleh didistribusikan kepada mereka Kayak tadi misalnya Basnas mesti melihat mimbar masjid itu yang diminta tadi secara langsung mimbar masjid itu kalau dikelompokkan dalam 8 asnaf ini dia masuk kemana? Kalau misalnya mau dibantu dengan uang zakat, beda misalnya kalau Basnas berinisiatif untuk membantu dari infak atau dari sedekah Tapi kalau zakat itu sudah ditentukan, innama dalam Al-Quran itu menunjukkan pembatasan, dalam bahasa Arab disebut dengan adatul hasr.
Adatul hasr itu sesuatu untuk membatasi, tidak boleh keluar dari yang 8 itu. Jadi kalau mimbar masjid, bagaimana cara Basnas misalnya membantunya dengan zakat? Dilihat dulu misalnya masjidnya. Jadi harus ada survei. Ini masjid yang paling banyak menggunakan siapa? Kalau yang menggunakan ternyata asnaf yang 8 ini, orang miskin, ya kan, fakir, ini ibnu sabil yang menggunakan masjid itu, berarti ada jalan bagi Basnas untuk membantu fakir miskin, membantu para mustahik dengan bukan bantuan langsung tapi bantuan kenyamanan beribadah lewat mimbar. Itu ada peluangnya, ya. Jadi harus ada survei seperti itu supaya memastikan bahwa mimbar masjid ini tersentuh 8 asnaf itu lewat mimbar tadi. Nah, yang 8 asnaf ini juga sebenarnya di dalam fikih ada pembatasannya. Yang fakir miskin, fakir itu kriterianya seperti apa? Miskin itu kriterianya bagaimana? Ghorimin, ya ghorimin itu kriterianya bagaimana loh? Kan repot, misalnya orang miskin petani di kampung utangnya paling 1 juta, ya kan? Yang punya mall utangnya 1 miliar. Kalau semua orang berutang itu dapat zakat dan semakin banyak utangnya lebih banyak zakat dikasih, orang yang punya mall yang lebih banyak dapat zakat, utangnya miliaran. Di bank kan? Petani utangnya paling pupuk 1-2 juta utangnya, sedikit utangnya. Jadi ada kriterianya di dalam fikih, ya. Siapa yang dimaksud dengan ghorimin? Amil misalnya, apakah semua orang yang mengumpul zakat itu disebut amil? Atau misalnya semua panitia masjid, ya, yang mengumpul zakat fitrah itu juga disebut amil? Tidak begitu. Ada batasannya, ya. Amil itu adalah orang yang bekerja untuk ini. Sebenarnya 8 poin ini mesti kita rinci satu-satu, ya, tapi saya lihat yang ini aja, yang urgen, yang apa namanya, yang mendesak untuk dijelaskan di saat ini. Misalnya soal amil. Amil itu tidak semua orang yang bekerja untuk zakat itu menjadi penerima atau bisa mengambil harta zakat, ya. Hanya orang-orang yang amil itu adalah orang-orang yang dianggap mewakili negara untuk mengumpul zakat. Jadi dia mesti punya SK negara, ya, SK negara. Beda antara amil dengan panitia zakat. Panitia zakat itu pekerjaan swadaya masyarakat, sedangkan amil itu yang dipekerjakan oleh negara, ya, sehingga dia dibayarkan upahnya dari zakat. Ini untuk membatasi supaya tidak ada pengumpulan ilegal atau pungli, ya, atau pungli. Begitu juga misalnya ibnu sabil. Apa batasan ibnu sabil itu? Apakah semua orang yang dalam perjalanan dia boleh mendapat zakat? Oh, tidak begitu. Itu ada aturannya. Ini perjalanannya, kriteria perjalanannya seperti apa? Misalnya saya ada perdis misalnya ke Jakarta, ya. Apakah dengan saya melakukan perjalanan ke Jakarta saya sudah ada biaya perjalanan dinas disediakan oleh negara? Apakah saya juga boleh minta misalnya ke Basnas? Nah, tidak seperti itu diatur. Perjalanan untuk apa? Minimal bukan untuk perjalanan yang haram, ya. Kemudian apakah dia bisa melanjutkan perjalanannya atau tidak tanpa bantuan zakat dan sebagainya? Ini juga mesti dilihat oleh Basnas. Sama seperti bantuan kepada fakir dan miskin. Basnas itu juga mesti memetakan, ya. Bantuan kepada fakir miskin itu macam-macam. Jadi saya sebenarnya sudah pernah bikin polanya, ya. Orang fakir itu kan harus dipetakan dulu supaya bantuannya tepat sasaran. Jadi ada orang fakir yang dia punya keahlian bekerja, maka bantuan ke dia harusnya bukan beras, ya, bantuan untuk modal kerja karena dia punya keahlian kerja. Ada orang misalnya fakir miskin sudah beberapa kali dibantu oleh Basnas bikin lapak, tapi selalu bangkrut. Jangan dibantu lagi di situ, itu nanti mubazir, ya kan? Itu mubazir uang umat karena itu dia dibantu dengan uang umat. Berarti dia tidak punya keahlian di situ. Misalnya dia Basnas membantu dia dengan memberi pelatihan kerja dulu misalnya daripada bantuan langsung. Ada bantuan-bantuan yang ketika dikasih ternyata tidak tepat sasaran, takutnya tidak tepat sasaran sehingga yang terjadi adalah pemborosan terhadap uang umat. Nah, yang seperti ini kemudian jadi sekali lagi asnaf zakat yang 8 itu pemetaannya di Basnas harus diatur dengan sebaik-baiknya sehingga pemberiannya benar-benar tepat sasaran, ya. Jadi kalau orang misalnya kebakaran, rumahnya terbakar, yang dibantu tentu bukan bantuan bikin
bikin lapak ya kan, dia rumahnya terbakar ya kan, atau misalnya ada orang miskin yang dia punya warung tetapi dia sakit-sakitan ya, yang dibantu bukan warungnya tapi dibantu kesehatannya. Misalnya nanti dilihat prioritasnya seperti apa, harus ada pemetaan seperti itu supaya harta zakat ini benar-benar bisa dikelola secara maksimal dan tepat sasaran begitu, manfaatnya itu berdampak pada masyarakat. Baik, mendengar Cahaya FM, kita akan masuk kepada closing statement karena 5 menit lagi ke depan kita akan tepat di pukul 11 siang. Ke Pak Mus, kira-kira kendala-kendala yang dihadapi oleh Basnas Bualemo dan solusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Basnas Bualemo. Tafadhal Pak. Ya baik, terima kasih. Saya kira kendala sudah kami sampaikan tadi, memang menurunnya kemungkinan besar kita tidak akan capai target. Tetapi upaya yang kami lakukan adalah dengan membentuk UPZ di seluruh desa. Nah, UPZ ini apakah berafiliasi dengan desa atau digaji oleh desa atau? Jadi begini, UPZ ini itu dibentuk oleh Basnas, SK dari Basnas. Itu yang tadi mungkin kami kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama tadi, bahwa tidak semua orang mengumpul zakat di desa itu adalah amil. Nah, untuk mereka tidak terjerat karena di undang-undang ini ada jeratan pidananya, Pak. Orang yang tanpa rekomendasi dari pejabat berwenang kemudian melakukan pengumpulan zakat itu di pasal 38 itu tidak dibenarkan dan ada sanksi pidananya 1 tahun dan denda 50 juta itu di pasal 41. Nanti silakan pasal 38 itu melarang itu. Kemudian sanksi pidananya seperti itu. Kenapa kita bentuk di desa kemudian kita SK-kan mereka itu untuk membentengi mereka. Jadi tadi disampaikan yang pertama bahwa pengumpulan zakatnya baru dari ASN. Insya Allah ke depan kita akan maksimalkan dari masyarakat, dalam hal ini para pengusaha yang ada di masing-masing desa, kemudian para masyarakat sendiri yang sekarang itu alhamdulillah kami berterima kasih kepada Pak Bupati yang telah menggagas itu Rp1.000 setiap hari untuk berapa kakak semua di Bualemo ini. Kemudian kalau ada Rp1.000 tiap hari 1 bulan 30.000 satu kakak, itu berapa ratus juta. Dan itu siapa yang mengumpul Pak di 1000? UPZ ini yang kita bentuk untuk bisa melakukan pengumpulan. Tapi ini belum sekarang. Dan mereka itu tidak digaji dari mana-mana, tetapi mereka punya hak amil. Hak amil itu kan 12,5%. Itu mereka kami berikan 10%. 10% bisa mereka gunakan untuk biaya operasional mereka. Di samping ada. Tapi itu sudah dimulai Pak atau? Sudah dimulai tapi memang belum maksimal. Insya Allah minggu depan ini kami akan melakukan pertemuan dengan mereka berupa rapat kerja bersama mereka untuk mengoptimalkan pengumpulan. Dan satu yang kami kepada para petugas ini, insya Allah mulai bulan depan itu mereka setelah rakor ini kami akan asuransikan di asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi setiap desa itu dapat jatah, pokoknya ada 1.000 pekerja rentan, termasuk ini yang 10 orang direkrut di masing-masing desa itu. 10 orang satu desa? Satu desa bisa di SK itu kami sebutkan di samping ketua, sekretaris dan bendahara, mereka bisa merekrut 10 orang untuk membantu mereka melakukan pengumpulan di desa. Dan mereka itu semua kami asuransikan lewat BPJS Ketenagakerjaan yang seluruh preminya dibayar oleh Basnas. Dan mereka sebagai insentif untuk mereka siapa tahu bisa meningkatkan kinerja dari para UPZ ini. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Cuma memang sampai dengan saat ini dari 81 UPZ itu baru 21 yang sudah ada pergerakannya. Sehingga memang ke depan kami akan lakukan pertemuan lagi dengan seluruh camat dan kepala desa, mudah-mudahan bisa ditingkatkan pengumpulannya. Saya kira mungkin seperti itu. Baik Pak Ustadz, mungkin ada penyemangat buat warga kita di Bualemo supaya karena zakat kemarin Ustadz sedikitnya memberikan semacam ilustrasi
sholat itu tidak akan sah jika tidak ruku, tidak ada sujud, seperti seorang agama yang punya agama Islam tidak akan sempurna Islamnya kalau tidak haji. Nah, ini dengan zakat bagaimana? Sama ya, sama. Jadi karena rukun Islam itu 5 dan zakat, kemudian haji, ya, sholat itu sama, dia berada di rukun yang sama, sehingga tanpa melaksanakan kewajiban ini maka seseorang disebut agamanya tidak sempurna. Ya, tetapi zakat, ya, tidak semua orang wajib membayar kecuali zakat fitrah, ya. Kalau zakat mal ada ketentuan-ketentuannya, siapa yang sampai pada batas tertentu, nisab tertentu, sehingga dia wajib membayar zakat. Kita wajib mendukung, ya. Kalau Basnas ini saya berharap kita bisa terus menguatkan kelembagaan Basnas, menguatkan peran Basnas, karena kalau tidak ada yang mengingatkan kita soal kewajiban zakat ini, kadang-kadang kewajiban ini tak lewat. Beda dengan azan, Pak, sholat. Sholat ada azan yang mengingatkan, ada orang yang, ada masjid yang mengingatkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, tapi kalau zakat ini siapa yang mau ingatkan? Maka biasanya nanti diingatkan oleh musibah. Berarti belum bayar zakat ini. Iya, jadi memang harus ada yang mengingatkan, ya. Ada orang yang serius untuk bekerja mengingatkan kita soal zakat ini, supaya benar-benar kewajiban zakat ini semua orang. Jangan sampai nanti kita di akhirat ini ditanya kenapa tidak bayar zakat. Orang-orang masyarakat akan bilang, oh dulu tidak ada yang ingatkan saya. Saya tidak. Pak Mus ketua Basnas semua Bapak dia. Iya, baru ya tidak ada yang kumpul, tidak ada yang kasih tahu bahwa saya punya kewajiban zakat. Nah, ini repot. Begitu juga sebenarnya kan pengumpulan, tadi Pak Mus sudah menyebut pengumpulan zakat kita ini di ASN. ASN itu juga banyak yang punya pekerjaan sampingan dan usaha sampingan bahkan lebih besar daripada gaji yang dia terima. Ya, jangan sampai dia merasa dengan mengeluarkan 2,5% dari gaji dia merasa bahwa sudah selesai zakatnya, padahal ada harta benda lain yang juga mesti dia bayarkan zakatnya. Hal-hal seperti ini tentu penting untuk kita sosialisasikan. Yang berikut ini, ya, jadi manfaatnya untuk kita Basnas itu adalah membantu kita untuk mengingat bahwa memang ada kewajiban zakat. Dan pengelolaan zakat secara kelembagaan yang profesional itu punya efek yang luar biasa pada pengentasan kemiskinan, kemudian pemberdayaan masyarakat, penguatan struktur sosial, kemudian membangun kesadaran berbagi di kalangan masyarakat. Ini penting, ya. Jadi saya kira Basnas bisa mengambil peran besar di situ, dan kalau ini Basnas ini bisa tumbuh besar di Bualemo, maka saya kira Bualemo ini di masa depan mudah-mudahan akan terbantu. Amin. Kesejahteraan masyarakat dengan adanya Basnas dan zakat. Saya mau bilang bahwa dulu di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Islam ini pernah cukup sangat sejahtera, ya. Sehingga Umar mengatakan ketika mencari penerima zakat, semua orang sudah menolak dari zakat dari negara itu karena karena semua sudah sejahtera. Semua sudah merasa sejahtera, sehingga ada kejadian ketika Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada pembantunya setelah mereka kesulitan untuk mendistribusikan zakat karena penerimanya sudah tidak ada yang bersedia menerima, Umar bertanya kepada pembantunya, ini jadi siapa lagi yang lapar ini? Katanya namanya Raja bin Haywah. Dia mengatakan di negara ini tinggal 3 yang lapar, tinggal saya, pembantu Anda, kemudian tinggal Anda sendiri yang lapar, dan kita rompe kuda. Tinggal itu yang lapar, karena semuanya sudah terpenuhi, perut-perut mereka sudah lapangan pekerjaan sudah terbuka, semuanya sudah sejahtera. Dan itu hanya dilakukan dalam kurang lebih 30 bulan masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dengan kesejahteraan yang luar biasa dan pengelolaan zakat yang luar biasa. Sehingga akhirnya dalam beberapa riwayat disebutkan bahkan ternak itu sampai gemuk, kenyang di masa Umar bin Abdul Aziz karena kepemimpinan yang adil, sejahtera, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Umar bin Abdul Aziz bahkan pernah memerintahkan untuk nyebar itu benih harta zakat biji-bijian itu ditaruh di puncak-puncak bukit, supaya orang tidak mengatakan bahwa ada burung yang lapar di masa Umar bin Abdul Aziz. Ada makhluk yang lapar di zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi seperti itu. Artinya bahwa zakat ini punya potensi besar untuk memberi kesejahteraan. Ya, punya kekuatan besar sebetulnya kalau kita bisa mengelolanya dengan profesional, dengan maksimal, dan kesadaran masyarakat benar-benar terbangun, maka kita punya harapan besar bahwa zakat ini akan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Begitu, Pak. Baik, pendengar yang sama berbahagia di Radio Cahaya FM, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami pada pagi hari ini, Pak Mus dari Basnas Bualemo, dan Pak Lukmanul Hakim dari
MUI Kabupaten Bualemo. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mendengarkan 92,7 Cahaya FM, selalu asyik di udara.